sharing pengalaman saya memakai ketiga jenis obat afdruk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba review obat afdruk yang selama ini saya pakai. Di sini ada 3 jenis obat afdruk yang saya pakai cukup sering sebelumnya, sebelum yang terakhir yang saya pakai ini. Yang pertama kali saya pakai adalah ini, Bremoltec. Sebelum ini sebenarnya saya pernah pakai Diasol. Waktu awal-awal belajar sablon saya pakai Diasol. Terus waktu itu kan kita belajarnya masih kadang dari web, kadang dari Kaskus. Nah, di Kaskus masuk ke Facebook itu ada tambahan informasi, akhirnya saya pakai Bremoltec. Jadi ini sedikit cerita mengenai saya pakai obat afdruk mana aja. Yang pertama saya dulu pernah pakai Diasol, terus beralih ke Bremoltec. Yang ini yang cukup lama, ini dari awal-awal saya sablon sampai sekarang saya masih pakai ini, Bremoltec, kalau nggak ada yang satunya. Terus dari Facebook juga dapat informasi mengenai TX88. TX88 kemasannya nggak tahu tuh, ada kemasan lama, ada kemasan baru, saya kurang paham. Yang pasti ini saya pernah pernah pakai juga ini TX88. Ini dulu kalau nggak salah cukup terkenal di Sabloner Bandung kalau nggak salah ya. Nah, dapat informasi dari Facebook, saya juga pernah pakai TX88. Yang terakhir dan saya pakai sampai sekarang ini termasuk paling baru, yaitu SCSP. SCSP ini saya pakai sampai saat ini, saya pakai ini. Kalau nggak ada ini saya baru pakai Bremoltec. Nah, nanti saya akan coba sharing pengalaman saya memakai ketiga jenis obat afdruk ini, seperti apa karakternya, mulai dari waktu penyinaran, terus mudah enggaknya kita lebur atau kita bikin film, bikin screennya. Terus saat kita melebur membersihkan screennya itu juga bagaimana. Nanti kita review satu per satu. Yang pertama adalah Bremoltec. Ini obat afdruk kedua yang saya pakai setelah Diasol yang dulu pertama kali pakai. Selanjutnya saya pakai Bremoltec. Bremoltec ini yang umum beredar di pasaran, dia warnanya putih. Jadi biasanya sih teman-teman sablon mencampurnya dengan biang warna, pigmen warna, 1 tetes atau berapa tetes tergantung adonan, untuk menghasilkan warna emulsi. Bisa warna biru, rata-rata sih warna ungu ya, biru ungu itu yang sering dipakai. Seperti ini dulu saya pakai Bremoltec, terus saya kasih warna pigmen ungu, karena kalau tidak ada warnanya dia hanya transparan sesuai dengan warna screennya, yaitu putih. Kalau nggak ada warnanya akan sedikit mempersulit saat kita setting beberapa warna di meja sablon ya. Jadi saya kasih pewarna pigmen seperti ini. Tapi akhir-akhir saya pakai Bremol itu saya dapat di Jakarta di salah satu SPS itu yang sudah berwarna ungu. Jadi udah warna ungu, seperti 2 emulsi ini yang sudah ungu. Bremoltec yang saya pakai terakhir itu sudah berwarna ungu. Itu saya beli di SPS, di salah satu SPS di Jakarta. Terus selanjutnya adalah ini dari warna ya. Dari warna umumnya ini berwarna putih sebelum dicampur dengan katalisnya, itu warnanya putih. Terus dari segi pembuatan atau pembakaran film ya,
Dari pembakaran film saya biasanya pakai di settingan 5 menit. 3 lampu neon jaraknya 15 sampai 20 cm. Itu saya pakai 5 menit. Dan untuk pengolesannya saya biasanya malam hari saya oles screen. Saya diamkan semalaman. Biasanya pagi itu baru saya afterwork screen-nya. Karena ya satu menghemat listrik, yang kedua juga kalau pas saya bikin screen-nya pagi hari, saya bisa dapat matahari di siangnya untuk jemur screen-nya. Jadi menurut saya itu lebih efektif dan efisien dalam hal listrik mungkin ya. Itu 5 menit untuk settingan timernya. Terus setelah itu kan kita pakai untuk sablonnya. Setelah sablon kita bersihkan dan kita lebur, kita cuci screen-nya. Nah, untuk nyuci screen-nya saya biasanya pakai Baiklin. Oles Baiklin 15 sampai 20 menit. Nah, dari situ untuk Bremoltech ini menurut saya mudah untuk dihapus. Saya juga sudah pakai jet cleaner, jadi lebih mudah, cukup mudah untuk dihapus dan bisa bersih sisa-sisa obat afterworknya. Yang penting kita flow prosesnya, flow pembersihannya kita ikuti step-stepnya. Dari dibersihkan tintanya, kita sabun dulu, terus baru dicuci pakai Baiklin, itu akan bersih sempurna Bremoltech. Bremoltech seperti itu. Terus yang kedua TX88. Ini TX88 karena saya lihat informasi di Facebook banyak juga teman-teman yang terinfluence dari Sabloner Bandung, akhirnya saya coba yang katanya bagus. Oh, satu lagi untuk harga ya. Harga untuk Bremoltech terbaru itu 67 sampai 70 kalau nggak salah harganya. Kalau yang ini TX88 dari karakternya sendiri dia sudah berwarna ungu, jadi kita tidak perlu mencampur pigmen lagi. Terus untuk timer membakar screen-nya sama 5 menit. Terus di pencucian afterwork setelah kita gunakan itu untuk pencuciannya menurut saya sih ini di pinggir-pinggir artwork-nya, kalau kita hapus screen-nya itu masih ada sisa-sisa obat afterwork. Jadi di pinggir-pinggir sisi tepi-tepi artwork-nya ini masih kadang masih ada, atau beberapa kali saya pakai itu masih ada sisa obat afterwork-nya. Jadi untuk pembersihan mungkin sedikit agak susah. Tapi untuk penyemprotan dalam hal pembuatan screen ini lebih mudah daripada Bremol. Ini lebih mudah hancur. Untuk yang tidak terkena sinar matahari ya, untuk yang tidak terkena sinar lampu itu sangat mudah hancur. Kalau yang terkena lampu itu cukup kuat. Jadi untuk pembuatan screen-nya ini lebih mudah daripada Bremoltech. Cuman untuk pencucian ini masih menyisakan yaitu bekas-bekas di tepi-tepi artwork-nya. Harga kalau nggak salah itu 55.000. Terakhir beli 50 sampai 55.000 kalau belum naik ya. Atau 57 saya lupa, pokoknya ini lebih murah daripada Bremoltech. Selanjutnya SCSP ini produknya Yuhu SPS. Ini saya juga belum lama pakai karena saya kan belanja kain di Jogja, terus di Jogja itu ada resellernya ini. Jadi pertamanya saya coba ini obat afterwork ini, harganya ini 50.000 sampai 55.000. Dan ini yang saya pakai sampai sekarang. Ini secara harga berarti lebih murah daripada Bremoltech. Secara timer pembakaran screen ini sama, settingannya semua sama. Saya 5 menit dengan 3 lampu 20 cm. Jaraknya itu sama 5 menit. Terus saat penyemprotan screen-nya ini juga mudah. Ini dengan Bremoltech sama mudah, tapi ini memang paling mudah di antara keduanya. Terus saat pencucian ini juga mudah. Ini semudah Bremoltech. Jadi screen-nya dua-duanya gampang bersih saat kita cuci dengan Baiklin. Warnanya ini juga sudah ungu, jadi kita tidak perlu menambahkan pigmen lagi. Terus harga di bawahnya ini. Satu lagi adalah penyimpanan ya. Kita kan kalau saya biasanya bikin
adonan untuk emulsi ini cuman sedikit-sedikit ya, karena memang bikinnya sedikit, ordernya mungkin baru sedikit, saya bikinnya sedikit-sedikit. Misalnya saya bikin 200 gram untuk 4 sampai 5 screen, itu biasanya ada sisa. Nah, sisa ini kalau yang Bremol dalam 3 hari atau 4 hari dia sudah encer ya. Sudah encer, kalau kita pakai lagi itu akan belang-belang itu di screennya. Jadi kayak tercampur dengan air gitu. Belang-belang kalau yang Bremoltech ya. Kalau yang TX88 kurang lebih sama dengan Bremoltech. Dia juga dalam jangka waktu itu sudah sangat encer sekali, lebih encer daripada kita pas awal bikin. Nah, kelebihan yang ini adalah saya pernah 1 minggu kalau nggak salah, 1 minggu saya buka, saya pakai lagi, itu masih kekentalannya masih bagus. Jadi saat kita oles di screen pun itu nggak jauh beda dengan awal kita bikin adonan. Jadi masih bagus untuk dipakai di screennya. Kalau agak kelamaan mungkin hampir sama, tapi jangka waktu kadaluarsanya itu lebih lama yang ini, yaitu karena saya bikinnya hanya sedikit-sedikit, jadi ada sisa. Ini lebih bermanfaat. Terus secara tadi sudah semua ya, secara pembuatan, secara pencucian, dan yang terakhir adalah kekentalan dan yang berhubungan dengan kadaluarsa pemakaian obat Afdruk ini ya. Ini yang saat ini masih saya pakai. Ini adalah pengalaman di tempat saya. Jadi pengalaman di tempat-tempat sablon lain kan pasti berbeda-beda dengan jumlah produksi yang banyak, dengan pembuatannya banyak, itu juga mungkin akan berpengaruh. Jadi kelebihan dari yang saya pakai, yang saat ini saya pakai atau yang terakhir saya pakai ini adalah secara harga ini murah, lebih murah dari Bremol. Secara pembakaran pembuatan screennya juga mudah. Secara pembersihan screennya ini juga mudah, ini bersih dengan jet cleaner, dengan Biclean, dengan jet cleaner ini bisa langsung bersih. Dan yang terakhir adalah karena ini cukup kental, jadi waktu kadaluarsanya saat kita simpan, saat sudah menjadi adonan ya, saat kita simpan sudah menjadi adonan itu lebih lama. Saya simpannya juga hanya simpan di ruangan saja, enggak, kan biasanya ada yang suruh menyimpan di kulkas gitu kan, biar lebih awet. Saya simpan di ketiga-tiganya yang saya sampaikan tadi adalah saya hanya taruh di suhu ruangan saja, di tempat kerja saja. Nah, seperti itu. Terus ini juga tips juga untuk 2 emulsi ini yang gampang kadaluarsa. Lebih baik kalau kita mau bikin screen, kita mau Afdruk screen, kita takar agar pas, biar enggak sisa dan terbuang. Karena apa? Kalau yang sisa terus sudah encer kita paksakan untuk dipakai, itu akan menyusahkan kita sendiri, karena saat kita oleskan nanti akan sudah muncul kayak bercak-bercak itu. Terus saat kita semprot itu mungkin atau seringnya ada beberapa yang bocor gitu kan. Kalau sudah bocor kan kita otomatis ada aktivitas untuk menambal, untuk tursir ya, atau bahkan kalau parah kita bikin lagi gitu kan. Nah, daripada 2 kali kerja, lebih baik kita takarannya yang pas, kita tulis, kita timbang, kita tulis. Dengan begitu kan kita tahu settingannya, 300 gram bisa jadi 4 screen atau jadi 3 screen, kita picknya bisa estimasi. Sedikit review mungkin dari saya atau pengalaman dari saya memakai ketiga jenis obat Afdruk ini. Jadi ini enggak ada tendensi iklan atau apa, tapi memang dari pengalaman yang saya jalani itu seperti ini. Mungkin atau pasti di tempat rekan-rekan juga berbeda untuk aplikasinya, untuk pengalamannya.
bisa nanti komen di bawah, bisa sharing juga, nanti juga saya bisa mereview apa yang saya sampaikan ini untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesut.